Terima kasih Anda masih bersama kami dalam webinar Prospek Ekonomi Indonesia setelah lepas dari resesi, dan kami informasikan kembali untuk Anda yang ingin bertanya langsung kepada para narasumber, kita akan bisa bahas pertanyaan Anda terkait dengan tema Prospek Ekonomi Indonesia setelah lepas dari resesi. Jika Anda masih ingin mengirimkan pertanyaan, kami masih terbuka, tentu saja bisa melalui nomor WhatsApp berikut ini 081212990001. Dan kami sudah menerima sejumlah pertanyaan yang Anda ajukan. Terima kasih untuk partisipasinya. Kita langsung mulai saja sesi diskusi kita pada hari ini. Kita akan mulai dengan pertanyaan kepada Pak Ubaidi. Kita ke Pak Ubaidi dulu nih Pak. Bagaimana upaya pemerintah menjaga momentum ini dan prospek meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional ke depannya Pak Ubaidi? Baik, jadi kita belajar bahwa kinerja ekonomi yang membaik ini juga tidak terlepas dari efektivitas dalam penanganan COVID, termasuk dukungan dari masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Jadi untuk menjaga momentum ini, saya kira kita juga harus tetap disiplin memenuhi protokol kesehatan, dan pemerintah tentu akan terus meningkatkan vaksinasi yang lebih meningkat kembali di hampir seluruh area ya, dan kemudian juga menyiapkan beberapa penanganan kesehatan yang lebih baik lagi. Di samping itu, beberapa situasi yang ada saat ini juga tentu harus dimanfaatkan. Kalau kita bicara tahun 2021, 2022, kita punya selain pemulihan, kita juga punya agenda reformasi struktural. Jadi beberapa instrumen atau regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan sekarang juga sudah mulai untuk dilaksanakan, mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian beberapa reform yang lain, saya kira ini juga akan terus dimanfaatkan. Ya, saya kira mungkin reformasi struktural yang di tahun 2021 ini sudah dimulai dan nanti akan diteruskan di 2022 tetap harus kita laksanakan dengan kita manfaatkan dengan baik. Mungkin itu secara umum yang bisa kami sampaikan, tetapi tetap saja kita harus tetap waspada ya, penanganan kesehatan masih tetap menjadi fokus yang utama, dan pemerintah tetap memperhatikan penanganan terhadap masyarakat yang miskin dan rentan harus kita tetap jaga melalui beberapa program PEN, termasuk mengefektifkan beberapa program PEN yang ada di dalam klaster insentif dunia usaha. Saya kira ini menjadi sangat penting supaya dunia usaha juga masih tetap berperan dengan baik ya, dengan beberapa dukungan policy yang diberikan oleh pemerintah, terutama melalui insentif perpajakan. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Pak Ubay, bahwa kita ini harus manfaatkan momentum tadi, satu pemulihan ekonomi, kemudian juga ada momentum reformasi struktural. Jadi bersama-sama pemerintah, masyarakat ini bisa membantu dengan jangan lengah ya, kita menjaga agar kasus COVID-19 ini tetap terkontrol, dan juga dari pemerintah ingin mengefektifkan program PEN, Pemulihan Ekonomi Nasional. Terima kasih Pak Ubay. Saya ke Pak Edwin Pak, kebetulan sekali tadi masih terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ubaya soal program PEN ya, Pemulihan Ekonomi Nasional. Ada pertanyaan dari Lia di Bogor nih Pak. Bagaimana peran PT SMI dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah? Seperti apa sih gambaran penyerapan PEN dari terhadap pemerintah daerah nih Pak di PT SMI? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Alin. Jadi memang fokus kami ya, atau keterlibatan kami di dalam aktivitas PEN pinjaman daerah, ya memang tujuan utamanya adalah untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah itu sendiri. Dan oleh karenanya di tengah situasi penerimaan daerah yang menurun, apakah itu karena penerimaan asli daerah yang menurun maupun karena ada penurunan transfer keuangan dari pusat ke daerah, belanja tetap diupayakan tetap tinggi, dan kami mengisi gap itu dengan memberikan aktivitas pinjaman PEN daerah.
tadi sudah saya sampaikan di akhir Juli sudah sekitar 20 triliun komitmen, dan kedepannya mungkin tahun ini, tahun 2021 ini another 20 triliun juga komitmen akan kami kerjakan, yang utamanya adalah untuk tetap mempertahankan belanja daerah, khususnya belanja-belanja daerah yang sifatnya quick, responsif, padat karya, yang dapat kembali menggulirkan aktivitas ekonomi. Nah, dengan ketersediaan pinjaman daerah tersebut, gap defisit tersebut dapat diatasi dan harapannya ekonomi di daerah dapat kembali pulih. Iya. Seperti itu tadi jawaban dari Pak Edwin untuk pertanyaan bagaimana peran SMI dalam pemulihan ekonomi nasional ya untuk pemerintahan-pemerintahan di daerah. Tadi disebutkan oleh Pak Edwin bahwa PT SMI ini berkontribusi mempertahankan belanja daerah untuk tetap bisa menggulirkan aktivitas ekonomi di daerah. Nah, masih ada pertanyaan untuk Pak Edwin nih Pak, kali ini datang dari Mulyawan di Bogor. Bertanya kepada Pak Edwin, menurut proyeksi PT SMI, recovery proyek infrastruktur di sektor mana saja nih Pak proyeksinya nih Pak? Oke, saya rasa tadi ya, pandemi itu bukan hanya berdampak negatif, tapi juga ada justru yang mendapatkan benefit ya dari pandemi, seperti sektor telco, dan oleh karenanya pasti sektor telco tetap menjadi primadona atau engine of growth di dalam pemulihan ekonomi ini. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya dalam pandangan kami sektor-sektor infrastruktur yang memang kewenangannya ada di pemerintah daerah juga masih sangat potensial. Kita lihat bersama ya, sektor-sektor seperti air minum, ya, transportasi publik, persampahan, itu adalah sektor-sektor yang potensial tentunya ke depannya untuk dapat meningkatkan layanan publik kepada masyarakat, khususnya pemerintah daerah di perkotaan. Sektor-sektor lain yang kami pandang juga strategis adalah sektor-sektor yang terkait dengan climate change atau climate mitigation. Nah, itu tentunya sektor-sektor energi terbarukan, apakah itu solar, angin, PLT surya, ataupun bahkan juga geothermal akan menjadi area-area yang akan kami dalami lebih lanjut agar kita semua juga dapat secara bersama-sama membantu menangani efek negatif dari climate change ini. Saya rasa 3 gambaran besar itu yang akan menjadi sektor infrastruktur yang potensial ya ke depannya. Terima kasih Pak untuk proyeksinya untuk sektor infrastruktur yang potensial ke depannya. Dan ada pertanyaan untuk Pak Kade nih Pak. Dari Dian di Jakarta, kita akan ke Pak Kade. Dian ini bertanya kepada Pak Kade, sejauh ini bagaimana Bapak Kade melihat program-program pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah khususnya terkait pandemi. Apakah Bapak optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2021 ini bisa di angka 4-5%? Sekian katanya Pak Kade. Terima kasih Mbak Alin. Terima kasih Dian atas pertanyaannya. Ini sesama Dian, yang nanya Dian, yang jawab juga Dian nih Mbak Alin. Iya, Pak. Jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana efektivitas dari program pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, pertama kita harus melihat bahwa permasalahan dari ekonomi di tahun 2020 dan juga pada masa pandemi yang berlanjut sampai sekarang itu memang bersumber dari masalah kesehatan, yaitu adanya COVID-19. Oleh karena itu, memang prioritas utama adalah
untuk mengatasi COVID-19 ini dengan berbagai upaya. Ya, yang paling penting adalah percepatan dari pemenuhan target vaksinasi. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah ketika pandemi itu memberikan dampak terhadap perekonomian, yang pertama terkena dampak paling signifikan itu adalah dari sisi demand side-nya, yaitu terutama adalah golongan masyarakat bawah. Kemudian kalau dilihat dari sektor ekonominya, itu adalah sektor ekonomi berskala kecil dan menengah. Nah, dengan melihat karakteristik dari krisis tersebut, kita bisa tinjau alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah, di mana di tahun 2020 dan 2021 sektor kesehatan mendapatkan alokasi yang terbesar dalam program pemulihan ekonomi nasional. Di sana terdapat program vaksinasi dan juga pendirian rumah sakit darurat untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kasus COVID-19. Kemudian yang berikutnya adalah pemerintah memberikan perhatian yang besar berupa perlindungan sosial. Nah, ini memang sesuai dengan karakteristik krisis tadi. Jadi dengan memberikan alokasi kepada perlindungan sosial, harapannya memang masyarakat bawah yang sangat terdampak akibat pandemi ini bisa tetap bertahan dan kalau bisa meningkatkan konsumsinya pada masa pandemi. Dan itu adalah dari sisi kesehatan, yang kedua adalah demand side, yang terakhir adalah dari supply. Karena memang karakter krisis ini ketika memberikan dampak pada demand side, pasti juga akan memberikan dampak pada supply side. Dan pemerintah juga sudah mengalokasikan anggaran kepada usaha-usaha kecil dan menengah sehingga mereka bisa bertahan pada masa pandemi ini. Jadi kalau kita lihat karakter krisis dan kemudian alokasi anggaran pemerintah itu sesuai dengan karakteristik krisis yang kita miliki saat ini. Dan efektivitasnya kita bisa lihat di dalam data mulai dari tahun 2020 sampai triwulan kedua tahun 2021, peran dari spending pemerintah itu signifikan di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, karena hanya spending pemerintah yang tumbuh positif terutama pada tahun 2020. Nah, untuk saat ini memang ada peran lagi dari komponen ekspor dan impor seiring dengan pulihnya negara-negara mitra dagang Indonesia seperti China dan juga Amerika. Nah, kalau ditanya bagaimana optimisme terhadap pencapaian target pertumbuhan, memang dari proyeksi dari Divisi Riset Ekonomi PT SMI juga pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3,24% sampai 4,4%. Jadi masih di dalam range target pemerintah. Namun ada ketidakpastian atau resiko-resiko yang terus harus diantisipasi, seperti yang disampaikan oleh Pak Ubaidillah tadi, bahwa perkembangan kasus COVID, kemudian juga pencapaian target vaksinasi itu menjadi hal yang sangat menentukan recovery atau pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dan seterusnya. Demikian Mbak Alin. Lengkap sekali Pak Kade ya, mulai dari kesehatan nih sebagai panglima kita, kemudian juga dari sisi demand side, supply side, dan risiko-risiko yang perlu kita antisipasi meskipun kita punya modal untuk kita tetap optimistis tadi ya Pak ya, dari momentum pemulihan ekonomi Indonesia ini. Terima kasih Pak Kade. Saya akan lanjut ke speaker yang lain nih, juga ada pertanyaan untuk Pak Helmi. Saya akan bacakan pertanyaan untuk Pak Helmi dari Rita. Ingin bertanya kepada Bapak Helmi, bagaimana pemenuhan kebutuhan tenaga kerja di sektor telekomunikasi ke depan sejalan dengan permintaan sektor telekomunikasi yang begitu menjanjikan. Apakah suplai tenaga kerja di sektor telekomunikasi ini sudah tersedia cukup dari dalam negeri, Pak Helmi? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, rasanya sektor telekomunikasi yang saat ini memegang peranan cukup vital ya
dalam kehidupan sehari-hari ya sejak pandemi COVID. Ya tentunya dengan ekspansi yang dilakukan operator telekomunikasi, ya saya rasa membutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang skill, ya, yang memiliki skill yang baik untuk ditempatkan di daerah-daerah yang masih belum terjangkau dengan jasa telekomunikasi dan dengan internet. Dan saya rasa bukan hanya operator telekomunikasi, tapi semua perusahaan yang mendukung infrastruktur telekomunikasi juga memiliki hal yang sama. Ya akan terus berekspansi dan membutuhkan tenaga kerja yang skillful untuk ditempatkan, terutama untuk di daerah-daerah yang belum terjangkau untuk jasa telekomunikasi. Demikian jawaban dari saya, Mbak Lin. Iya, tenaga kerja yang skillful ini dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan sektor telekomunikasi. Dan kita selanjutnya akan menjawab pertanyaan untuk Pak Edwin nih. Narasumber kita, Pak Edwin, ada pertanyaan dari Pak Agus di Jakarta. Bagaimana menarik pemerintah daerah akan tertarik untuk kembali membangun infrastruktur di daerah jika APBD menipis karena penanganan pandemi? Bagaimana peran PT SMI untuk meyakinkan pemerintah daerah? Seperti apa nih Pak tanggapan dari Pak Edwin? Pertanyaannya, jadi kami bisa berperan dari dua sisi. Ya, yang pertama untuk tetap mendorong ya pemerintah daerah untuk mengupayakan pembangunan infrastruktur ya. Ini kalau yang pertama ya, infrastruktur yang sifatnya economically visible dan commercially viable, saya rasa itu bisa tetap didorong melewati skema KPBU dengan melibatkan partisipasi badan usaha. Dan tentunya peran PT SMI di sini dapat menjadi PDF ya, menjadi fasilitator untuk mewujudkan proyek-proyek KPBU tersebut. Sudah banyak ya daerah yang menelurkan proyek-proyek KPBU untuk sektor air misalnya. Itu saya rasa adalah salah satu peran yang bisa dilakukan SMI sebagai PDF. Yang peran kedua ini berkaitan dengan infrastruktur yang economically visible namun tidak commercially viable. Sehingga mau tidak mau daerah tersebut perlu melibatkan APBD-nya, mendayagunakan APBD-nya, dan untuk meningkatkan kualitas dari pembangunan infrastruktur tersebut, PT SMI juga dapat membantu di dalam menyediakan pinjaman daerah. Juga di sini saya rasa telah banyak juga daerah-daerah yang memanfaatkan skema pinjaman daerah PT SMI di luar PEN, bahkan untuk membangun infrastruktur seperti pasar, ya, seperti jalan kabupaten, ya, seperti bahkan infrastruktur rumah sakit umum daerah. Memang mungkin secara komersial belum terlalu menarik untuk badan usaha bisa masuk karena memang terkait juga dengan layanan sosial kepada masyarakat. Jadi hal-hal tersebut ya yang juga menjadi peluang bagi PT SMI ke depannya untuk bisa secara paralel terus optimis melakukan penetrasi dengan kedua peran tersebut baik via KPBU maupun opsi pinjaman daerah. Oke. Pak Edwin, terima kasih Pak Kadek, Pak Helmi, dan Pak Ubaidi, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang kita terima dari para pemirsa maupun juga peserta yang mengikuti webinar ini. Dan kita akan kembali dengan closing statement, key takeaways apa yang bisa kita ambil untuk kita memandang ke depan, kita menjaga momentum pemulihan ekonomi Indonesia. Pemirsa, jangan kemana-mana, webinar Prospek Ekonomi Indonesia setelah lepas dari resesi ini akan kembali lagi untuk Anda usai jeda singkat berikut ini.